Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Prasiwi Indahyani dari Kaprodi D3 Keperawatan semester 3 dengan nomor induk A1R19003. Di sini saya akan memberi penyuluhan tentang dimensi lanjut usia. Mengapa sih saya mengambil topik ini? Topik ini sangat penting bagi lansia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para usia lanjut untuk pembinaan sendiri kesehatan, baik kesehatan fisik dan psikologis. Selanjutnya, saya akan memberi materi kepada ibu-ibu lansia. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya bahas ya Bu dengan demensia. Apakah Ibu sudah tahu apa sih demensia itu Bu? Saya bahas ya Bu, demensia itu adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Kondisi ini bertampak pada gaya hidup, kemampuan bersosialisasi, hingga aktivitas sehari-hari. Pada penderita demensia sering disamakan dengan pikun pada orang tua karena sama-sama berkaitan dengan penurunan daya ingat ibu-ibu. Namun, jika penurunan daya ingat terus memburuk hingga menyulitkan penderita untuk melakukan aktivitas sehari-hari, segera ibu-ibu pemeriksa oleh dokter. Terus segera lakukan jika mengalami beberapa gejala tersebut, yaitu gejala awal demensia antara lain mudah lupa, sulit mempelajari hal baru, sulit berkonsentrasi, sulit mengingatkan waktu dan tempat, suasana hati tidak menentu, sering kehilangan benda akibat meletakkan benda tersebut, sulit menentukan kata yang tepat saat berbicara ibu-ibu. Apa sih apatis ibu-ibu? Apatis atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, sering mengulang aktivitas yang sama tanpa disadari, dan sulit beraktivitas yang dilakukan sehari-hari. Gejala utama demensia adalah penurunan memori dan perubahan cara berpikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara bicara. Gejala tersebut dapat memburuk seiring waktu. Agar lebih jelas tahap-tahap yang muncul pada penderita demensia. Tahap pertama, pada tahap ini kemampuan fungsi otak penderita masih dalam tahap normal, sehingga belum ada gejala yang terlihat. Tahap kedua, gangguan yang terjadi pada tahap ini belum mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderita. Contohnya yaitu penderita menjadi sulit melakukan beragam kegiatan dalam satu waktu, sulit membuat keputusan atau memecahkan masalah, mudah lupa akan kegiatan yang belum lama dilakukan, dan sulit memilih kata-kata yang tepat. Tahap ketiga, pada tahap ini mulai terjadi gangguan mental organik. Penderita dapat tersesat saat melewati perjalanan, kesulitan mempelajari hal baru, suasana hati tampak datar dan kurang bersemangat. Tahap keempat, yaitu ketika memasuki tahap ini, penderita mulai membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian dan mandi. Penderita juga mengalami perubahan pola tidur, kesulitan dalam membaca dan menulis, menjadi apatis, menarik diri dari lingkungan sosial, berhalusinasi, mudah marah, dan bersikap kasar. Tahap kelima, ketika sudah masuk ke tahap ini, seseorang dapat dikatakan mengalami demensia berat. Demensia pada tahap ini menyebabkan penderita tidak dapat hidup mandiri. Penderita akan kehilangan kemampuan dasar seperti berjalan atau duduk, tidak mengenali anggota keluarga, dan tidak mengerti bahasa. Pengobatan demensia yang bertujuan untuk membantu penderita beradaptasi dengan kondisinya, menghambat gejala yang muncul, dan menghindari komplikasi.
yaitu pengobatannya dengan cara terapi khusus. Terapi khususnya yaitu ada beberapa terapi, yaitu yang pertama terapi stimulasi kognitif. Terapi ini yang bertujuan untuk merangsang daya ingat, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan berbahasa. Selanjutnya terapi okupasi. Tahapan ini yang bertujuan untuk mengajarkan penderita cara melakukan aktivitas sehari-hari dengan aman sesuai kondisinya, serta mengajarkan cara mengontrol emosi dalam menghadapi perkembangan gejala. Yaitu selanjutnya terapi ingatan. Terapi ini untuk membantu penderita mengingat riwayat hidupnya, seperti kampung halamannya, masa sekolah, pekerja, hingga hobi. Selanjutnya, rehabilitasi kognitif. Terapi ini yang bertujuan untuk melatih bagian otak yang tidak berfungsi menggunakan bagian otak yang masih sehat. Dukungan keluarga untuk menjaga kualitas hidup penderita demensia. Dukungan atau bantuan tersebut dapat meliputi berkomunikasi dengan penderita menggunakan kalimat yang singkat dan mudah dimengerti, serta dengan gerakan isyarat dan kontak mata. Melakukan olahraga yang dapat meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kesehatan jantung bersama penderita. Melakukan aktivitas menyenangkan bersama penderita demensia. Menciptakan kebiasaan sebelum tidur untuk menderita demensia seperti tidak menonton televisi dan menghidupkan lampu rumah. Membuat agenda atau kalender sebagai alat bantu mengingat acara dan aktivitas yang harus dilakukan penderita demensia, serta menjadwalkan pengobatan. Membuat perencanaan pengobatan selanjutnya bersama penderita demensia untuk menentukan pengobatan apa yang harus dijalaninya. Tindakan operasi dapat membantu memulihkan gejala jika belum terjadi kerusakan permanen pada otak. Meskipun terdapat sejumlah terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi demensia, sebagian besar penderita demensia tidak sembuh sepenuhnya. Namun, pengobatan tetap harus dilakukan untuk meredakan gejala yang muncul. Selain itu, komplikasi yang juga dapat dihindari dengan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, komplikasi demensia. Gangguan daya ingat dan cara berpikir yang dialami penderita demensia dapat menimbulkan komplikasi saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu cedera saat berjalan sendiri, kekurangan nutrisi, tersedak sehingga mengakibatkan pneumonia, tidak dapat hidup mandiri. Lalu bagaimana sih pencegahan demensia? Yaitu saya jelaskan ya Bu. Pencegahan demensia yaitu melalui berhenti merokok, berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, menjaga asupan nutrisi, dan menerapkan pola makan sehat, misalnya dengan mengonsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat. Kurangi asupan alkohol, menjaga berat badan ideal, melatih otak secara berkala seperti rajin membaca atau bermain teka-teki silang, rutin mengontrol tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol, segera melakukan konsultasi ke dokter jika mengalami stres, depresi, atau gangguan kecemasan. Kesimpulan pada penyuluhan pada hari ini, demensia banyak menyerang mereka yang telah memasuki usia lanjut. Bahkan penurunan fungsi kognitif ini bisa dialami pada usia kurang dari 50 tahun. Sebagian besar orang mengira bahwa demensia adalah penyakit yang hanya diderita oleh para lansia. Kenyataannya, demensia dapat diderita oleh siapa saja yang dari semua tingkatan usia dan jenis kelamin. Evaluasinya yaitu apa sih pengertian dari demensia, apa sih penyebab dari demensia, dan apa sih gejala utama demensia. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak
yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 4 detik ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi, Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus. Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo Pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini Mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Gak apa-apa Pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa.
Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Saya akhiri dalam penyampaian penyuluhan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa saran kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.